Saya sudah baca semua, tapi masih ada sih beberapa. Nanti saya kasih tanda-tanda. Kemudian saya tunjukkan dulu di sini. Kemudian ada saya sudah blank, kasih kuning, kasih apa itu berarti ada tanda-tanda butuh perhatian. Saya kirim ulang nanti ke kelompok bimbingan supaya ada perbaiki. Ya, nanti. Baik, Pak. Hari Sabtu kita terakhir ya, Sabtu. Masih ada. Saya dari Selasa, Pak, untuk yang kelas besarnya rencana aktualisasi. Tak cek dulu supaya desainnya kita 102. Hari apa tadi? Hari Selasa. Hari Selasa sudah ujian. Iya, Pak. Pembimbingan terakhir hari Sabtu. Selasa sudah ujian. Berarti hari Sabtu ini sudah final semua. Sudah nggak ada lagi perbaikan hari Sabtu itu. Artinya ini koreksi terakhir. Hari Sabtu Anda perbaiki. Setelah ini Anda perbaiki, hari Sabtu tunjukkan ke saya bahwa harusnya sudah tidak ada perbaikan. Bahkan saya tambahin nanti untuk buat paparan, bahan paparan. Sebentar, bahan paparan saya jelaskan sekalian di sesi ini supaya Anda siap-siap. Nanti bahan paparan saya lihat sekarang hari Sabtu. Kemudian hari Sabtu saya lihat jadwalnya ini Bu Mulik, saya minta geser lagi Bu Mulik kayaknya ini. Iya, siap Pak Deh, mau digeser hari ke... Sabtu itu kan 7.30 sampai jam 9 ya. Iya. Nah, itu ada ujian di 98 juga itu, ujian akhir 98 saya. Oh, jadi bisanya malam lagi. Enggak usah malam. Mungkin tidak saat malam, sore aja habis asar iya. begitu. Siap. Karena Nanti ya. Biasanya itu enggak lama itu. Mudah-mudahan aja enggak lama. Ada asar saja Pak Deh kalau begitu, mungkin 3:30 atau jam 4. Ya, kan 2 jam toh, 2 jam setengah 4, jam 4 boleh. Jam 4 ya. Jam 4 sampai setengah 6 kan berarti. Dan yang terakhir enggak lama nanti, tinggal saya melihat saja. Dan kalau sudah dikirim ke saya, mungkin pertemuan bisa tinggal saya angkat jempol aja, jalan sudah untuk pertemuan terakhir. Yang penting diperbaiki, kemudian seperti kemarin ya, kirim ke grup bimbingan, ya, cepat nanti. Kalau Anda nunggu waktu 2 jam ini saya suruh koreksi, nggak cukup waktu itu. Nah, kalau ada kirim, bahkan ada yang laju hari apa sudah kirim itu. Wah, berarti sudah berlomba-lomba ini, bagus. Karena artinya semangat Anda bagusnya. Oke, jadi nanti kita pertemuan hari Sabtu, kayaknya jam 4 kita, bukan pagi tapi kita geser. Nah, tapi nggak usah khawatir, nggak ganggu malam minggu, karena belum sampai malam minggu kita sudah selesai. Ya kan? Jadi silakan, kalau yang pulang kan lebih bagus nanti pas ke Palu atau pas liburan ke Palu kita online di Palu saja. Dan jangan lupa itu pekerjaannya di bawah, laptopnya di bawah, perangkatnya di bawah setiap saat supaya bisa kita bahas. Oke, saya akan bahas urutan sesuai dengan yang upload duluan, sama seperti biasanya. Ini Dokter Anugrah kayaknya yang pertama ini. Ada orangnya. Ya, hadir Pak. Judulnya belum. Kira-kira judulnya apa, Dok? Banyaknya penderita hipertensi di wilayah. Kalau judul jangan negatif. Judul itu kalau saya sarankan begini judulnya. Edukasi penyakit hipertensi di Posbindu, kira-kira masuk enggak? Bisa Pak. Bisa. Kalau bisa ya silakan. Ini saya jadi nanti di koreksi saya nanti ada kode-kode begini, berarti ada itu silakan dimasukkan tik akan muncul dia. Nah, ini saran saya. Bisa kelihatan di situ? Iya, kelihatan, Pak. Ya, ini kita kan smart ASN harus sudah bisa mensiasati naskah seperti ini. Biarpun PDF, Word, apa semua, saya nggak masalah. Kirim apapun, saya sudah bisa mengkoreksinya. Oke, judulnya kalau begitu, pertemuan berikutnya berarti lengkapi mulai dari halaman judul, dan judulnya nanti kalau saya begini kira-kira, edukasi penyakit hipertensi di Posbindu. Nah, kan objeknya nanti lebih ke Posbindu tuh ya. Nah, atau di puskesmas? Iya Pak, kegiatannya lebih ditekankan ke Posbindunya Pak. Nah, Posbindu aja, supaya spesifik. Jadi judul itu kalau bisa spesifik ya. Jadi kita nggak ngambang kemana-mana, nggak mikir yang gede, tapi spesifik apa dalam waktu 1 bulan itu kita kerjakan apa, di mana tempatnya. Ya. Oke, itu judulnya. Nanti kemudian ini sudah nggak ada koreksi. Berarti nah ini yang belum ada ini dampaknya. Kalau hipertensi banyak dampaknya apa? Belum ada kayaknya kalimat yang menunjukkan apabila kasus hipertensi yang banyak tidak ditangani maka akibatnya apa? Belum ada. Mohon maaf Pak. Hanya banyaknya di atasnya Pak, ini Pak menurut data yang telah dikeluarkan. Hipertensi penyakit jantung meliputi lebih dari sepertiga penyebab kematian. Ya betul. Berarti ini terhapus. Nggak perlu lagi, cuma rumusan kalimatnya.
Digeser kemana kira-kira ini? Tinggal rumusan kalimat saja kalau begitu. Menurut data yang dilakukan kompetensi, dampaknya supaya jelas nanti kalau penguji cari itu supaya gampang. Apabila hipertensi apabila kasus hipertensi tidak diselesaikan, maka menurut Departemen Kesehatan akan berpotensi menyebabkan penyakit ini begitu. Nah, supaya penguji nanti tidak susah mencari. Nah, saya kelewatan, biasanya saya lihat di paling bawah, rupanya di atas sudah ada. Nggak apa, yang penting ada itu ya. Oke, sudah lengkap, berarti nggak usah tambah. Cuma tinggal tata bahasanya saja yang di tujuan manfaat hampir semuanya, tujuan terutama hampir semuanya nggak kan sudah saya kasih template yang saya kasih itu ya, nggak usah dirubah-rubah yang warna hitam, yang warna merah saja ditambah, nggak usah bikin baru lagi. Nah, yang pertama itu tujuan pemecahan isu. Pemecahan isunya adalah Anda dokter melakukan edukasi terhadap edukasi tentang hipertensi. Nah, apa tujuannya? Itu yang nomor 1. Ya. Apa tujuannya kalau begitu nomor 1 ini kira-kira? Untuk diharapkan Pak dengan adanya edukasi ini nanti dapat menurunkan angka penderita hipertensi. Berarti berupaya untuk bisa menekan kasus hipertensi lanjutan, bahkan bisa menyembuhkan yang sudah kena hipertensi, misalkan begitu. Ya, itu tujuan nomor 1. Tujuan nomor 2 nggak usah dikorek-korek, sudah warna hitam. Penerapan nilai dasar NS guna membentuk ini saja. Yang nilai dasar dan seterusnya ini nggak usah diuraikan lagi karena di bab 2 sudah lengkap. Kan bab 2 sudah ada itu dengan panduan perilakunya lengkap sudah, nggak usah double-double. Ya, jadi tujuan yang pertama dok ya, ganti Nugrah nanti. Jadi tujuan kedua cukup yang hitam ini aja, yang kuning. Nah, oke sudah. Habis berarti nggak ada, cuma itu koreksi saya save ulang dan saya akan kirim sebentar. Oke, berarti nanti saya akan kirim, masih ada tanda-tanda kuning-kuning tadi tinggal kamu lihat ya. Nah, baik Pak. Oke, terus yang berikutnya Zul, Zul kemarin belum ngirim ya Zul kamu ya. Siap Pak. Bukanya kok. Ini optimalisasi layanan laboratorium terhadap pasien di puskesmas. Oke. Nanti tinggal dilengkapi. Nah, kayaknya ini di latar belakang belum bercerita tentang layanan labnya seperti apa. Ini yang saya kasih tanda. Dengan situasi seperti ini, maksudnya seperti ini seperti apa layanannya? Perlayanannya lambat, berbelit-belit, konsumen harus menunggu atau bagaimana? Coba tambahkan cerita singkat tentang itu ya. Di sini nih, karena di sini hanya dengan layanan seperti ini, jarak cukup jauh, itu kan kondisi ya. Tapi di labnya seperti apa pelayanannya? Ya. Apakah ini Pak, saya di 1 orang Pak. Lah yo akibatnya apa? Akibatnya kalau 1 orang akibatnya apa? Membuat pelayanan belum optimal Pak. Nah ya belum optimal itu seperti apa penjelasannya? Oh iya baik Pak. Apa? Ya ceritakan dulu supaya saya bisa bantu nanti kalimatnya apa. Yang kamu maksud belum optimal seperti apa? Contohnya fakta di lapangan dulu ceritakan. Jadi fakta di lapangan itu beban kerja bertambah Pak dengan adanya situasi akibatnya puskesmas apa? rawat inap ini. Beban kerja bertambah. Akibatnya apa? Layanan labnya akibatnya apa lagi? Saya tanya lagi situ. Akibatnya pelayanan tidak bisa maksimal baik itu rawat inap. Yang dimaksud tidak maksimal itu seperti apa kira-kira? Harusnya seperti apa? Sekarang seperti apa? Harusnya itu Pak, misalnya jadwalnya turun lapangan karena harus menghandle juga di UGD dengan rawat jalan di poli setiap hari, makanya kadang tidak turun lapangan. Kadang labnya ke lapangan juga, Iya Pak, orang lab itu ke lapangan juga Pak. Oh gitu, oke. Berarti yang kamu ceritakan bukan tidak optimalnya, tidak optimal itu masih umum. Kamu ceritakan langsung karena kurangnya petugas sedangkan beban kerja bertambah, maka akibatnya banyak kegiatan di lapangan yang tidak bisa dilaksanakan. Banyak kegiatan tidak bisa dilaksanakan. Akhirnya pelayanan konsumen tidak bisa
tidak bisa kurang baik, gitulah. Kira-kira begitu ya. Ya. Baik, Nah, berarti ini Pak dicantumkan dulu yang seperti Bapak bilang tadi, Ah, ah, baru saya lanjutkan. Saya mengharapkan perlu adanya kegiatan berupa iya pelatihan betul. in-house Gini atau loh, internal. yang Baik. yang saya kasih tanda seperti ini tuh maksudnya seperti ya, Iya, dengan terbatasnya tenaga iya, iya, menyebabkan iya. beban bertambah, akibatnya banyak kegiatan yang harusnya ada di lapangan nggak dilaksanakan, ada ini nggak terlaksanakan, ada orang Baik, minta Pak. cepat-cepat akhirnya nggak bisa selesaikan. Nah begitu. Yang seperti Baik, ini aja kamu tambahkan beberapa kalimat pendek yang memperjelas seperti ini seperti apa sih. Gitu. baik, Pak, baik, Pak. Nah, oke, itu saja tambahkan. Yang lain nggak ada juga. Lagi tujuan manfaat, kamu sudah ikuti yang itu tadi seperti dokter tadi ya, tujuanmu memperbaiki, mengoptimalkan layanan lab itu seperti apa tujuannya? Berarti mempercepat, memperbaiki layanan kan, arahnya nomor 1. Iya, Pak. Nomor 2 tetap ambil di template itu, nggak usah kamu ganti-ganti ya. Iya, iya. Nah, sekarang manfaat, kalau layanannya jadi lebih bagus, manfaatnya apa? Membantu orientasi bagi acuan untuk pelayanan data kesehatan laboratorium, meningkatkan mutu layanan. Oke, nggak apa-apa kalau gitu. Mendapat pelayanan yang cepat, tepat. Nah, ini contohnya akibatnya. Nah, selama ini mungkin pelayanannya karena tenaga kurang akhirnya lambat kan begitu ya, seperti ini tadi. Iya, Pak. Petugasnya cuma 1. Akhirnya banyak pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan karena waktunya bersamaan. Pelayanan terhadap pasien menjadi lambat. Kan begitu toh ini. Akhirnya dengan adanya kamu perbaiki, harapannya bisa menjadi lebih cepat. Ini sudah bagus manfaatnya. Hanya tujuannya nanti ya. Siap. Tujuannya diperbaiki. Nah, ini nggak usah dimasukkan lagi. Gagasan memasari itu kan tahapan kegiatan, bukan gagasan ini. Ini kan kegiatan ini yang kamu tulis ini ya. Ini nggak usah, hapus. Nah, terus ini kegiatanmu karena belum saya periksa, kayaknya masih ada ini membuat persiapan. Apa ya catatan saya? Membuat alur pelayanan, membuat sip jaga. Ini apa namanya? Karena ini Apa ini, Pak? ini kayaknya bukan membuat alur di nomor 2 ini kayaknya. Kalau kamu tahapan kegiatannya membuat sip, melakukan tata kelola untuk poli, ini masa membuat alur pelayanan yang baru. Apa namanya? Bukan itu namanya. Apa Jadi kira-kira? begini, Pak. Dengan alur pelayanan yang ada misalnya kan mungkin di situ pemeriksaan lab untuk ibu hamil, jadwal nanti dibuat hari ini biar optimal, Pak. Jadi terkhusus misalnya adapun pemeriksaan nanti sitonya dibuat jadwal shiftnya. Jadi dirubah, Pak. Kalau kita mengikuti yang lama tidak Alur itu begini loh, alur itu dari sini ke sini, setelah ini ke sini itu namanya alur. Kalau yang itu kira-kira apa namanya ya? Bantu jadwal, teman-teman yang mungkin kesehatan. jadwal pelayanan, Pak. Nah, itu kayaknya lebih pas. Bukan kalau alur tuh nomor 1 ke sini, setelah ini ke sini, setelah ini ke sini. Lah itu Oh iya, namanya baik, Pak. alur. Kalau Baik, ini Pak. bukan alur. Kalau kita apa membuat jadwal ya. Iya, Pak. Jadi mengatur jadwal lah gitu karena bisa tidak tetap ya. Kamu mengatur jadwal, mengatur kembali jadwal layanan misalnya gitu. Iya, Pak. Kemudian ini menyebarkan informasi layanan, memberikan ikon kepuasan layanan. Ini kayaknya kok informasi pelayanan disebarluaskan, memberikan ikon kepuasan pelayanan pasien yang B ini loh. Ini apa maksudnya? Saya tanya Jadi dulu. Pak, pada saat kan kita ini kalau di orientasi pelayanan yang dinilai berakhlak itu kita dituntut untuk bagaimana terus meningkatkan itu Pak, jadi solutif. Jadi bukan hanya kita memberikan pelayanan maksudnya di sini. Kita tidak tahu bagaimana kinerjanya kita. Jadi kita bisa memanfaatkan media sosial kita untuk evaluasi maksudmu? Ya, untuk evaluasi Pak, Ya, kepuasan pelanggan itu. Masuknya di nomor 4 dong kalau begitu. Kalau evaluasi, ini ada kegiatan evaluasi. Nah, itu evaluasi yang tadi itu pengumpulan sudah datanya Pak. Kalau kita di pas pemberian Nah, iya kan kamu awali data apa dulu yang kamu kumpulkan di evaluasi? Data baik itu jumlah kunjungan setelah adanya inovasi, jumlah kepuasan. Lah iya kan diawali dari proses menyebarkan ini ikon kepuasan ini ikon kepuasan berarti hasilnya maksudnya ikon kepuasan maksudnya apa ini? Iya. Memberikan ikon kepuasan apa yang mungkin pada saat kita karena pada saat pemeriksaan di pekan kedua
di aksi actionnya itu kan di pekan kedua ketiga itu Pak. Yang Mhm. ketiga ini. Jadi tidak mungkin Mhm. saya masukkan di poin B ini di keempat, sementara action poin keempat ini di minggu keempat Pak. Isinya apa Jadi sih saya ikon itu? Isinya ikon itu apa nanti? Kira-kira bayanganmu akan melakukan apa? jadi setiap pasien datang, Mhm. kita edukasi untuk tentang tadi yang baik itu alur pelayanan apa Mhm. dan jadwal pelayanan dan Mhm. jadwal pemeriksaan. Di situ kita beserta ikon kepuasan sudah juga nanti Pak. Kayak misalnya Ikon kelasnya kepuasan itu apa sih? kayak Ikon senyumnya, kepuasan. kayak biasa Hmm? kita lihat di bandara-bandara itu Pak. Oh, apa isinya apa yang kamu nanti akan sebarkan? Coba diceritakan dulu supaya saya bisa bantu nanti membuat. Mungkin dengan tingkatan-tingkatan smiley pelayanan kayak begini kita terangkan ini sangat memuaskan, ini baik, kurang memuaskan, kayak begitu Pak. Oh, berarti menjelaskan kamu, bukan memberikan ya. Kalau memberikan itu kan cuma ngasih aja. Menjelaskan tentang. Iya Pak, jelas kita kasih Pak karena melalui pesan WA. Makanya ini saya lihat melalui Ya, saya belum nangkep soalnya tahapan kegiatanmu ini belum nangkep ini menyebarkan informasi dan kepuasan pelanggan. Sedangkan evaluasinya di belakang, kepuasannya pelanggan sudah di ketiga. Dari mana Anda tahu bahwa pelanggan itu puas kalau belum dilakukan evaluasi? Ya makanya di tahapan ketiga ini Pak, di poin B Ya. saya berikan, terus nanti hasilnya itu pada saat minggu keempat saya kumpulkan datanya berapa pasien dari data ini. Berarti kegiatan ya. ini masuk tahapan evaluasi namanya itu. Ya, jadi di Baik. evaluasi ini diawali dengan memberikan itu yang kamu setelah diberikan kemudian itu tahapan di minggu keempat hanya di jadwalnya nanti itu masuk di bersama-sama dengan memberikan informasi itu. Oh iya Pak. Jadi Nah, secara ini saja Pak. memberikan informasi dan kepuasan pelanggannya hilangkan gitu. Ini dan kepuasan pelanggan kok ada kepuasan pelanggan, artinya memberikan informasi kepuasan pelanggan jadinya ini. Nah. Baik Pak. Nah, nanti hilangkan saja ini yang oke, yang ini membuat ini tadi diganti ya, bukan membuat alur pelayanan tapi membuat jadwal. Kemudian menyebarkan informasi pelayanan gitu aja, nggak usah, dan kepuasannya nggak usah. Nah, kemudian yang B ini evaluasi. Yang B pindah ke masukkan ke A di evaluasi. Kamu memberikan ikon dulu, kemudian B-nya kamu membandingkan jumlah kunjungan sekaligus membaca ini juga toh, membaca yang B ini juga toh. Iya Pak. Untuk mengetahui hasilnya puas atau tidak itu kan ini di sini. Nah, tinggal yang B memberikan informasi ini menyebarkan melalui grup WA sudah ada. Nanti pada saat yang di tahapan kedua itu semua Pak, di tahapan ketiga ini Pak. Nah, berarti kamu awali dengan membentuk grup WA dulu toh. Nah. Kalau untuk grup Pak mungkin tidak karena setiap pasien Pak. Sudah ada, berarti sudah ada. Lalu melalui grup WA atau melalui WA? Nah, kalau beda loh, melalui WA itu personal, kalau melalui grup itu kelompok. Baik, ini di sini melalui grup media sosial Pak. Jadi alur pelayanan ini bisa disebut. Media sosialnya apa? Facebook kebanyakan dipakai di sana Pak. Jadi kita sudah ada Facebooknya, akunnya Facebook kantor sudah ada, akun Facebooknya puskesmas atau apa? Kalau ini mungkin akun pribadi Pak. Dari saya nanti masuk saya menyarankan jangan menggunakan akun pribadi supaya nanti bisa dipakai oleh teman-temanmu yang lain. Jadi kita buka akun instansi. Kita di mana di puskesmas, buka akun puskesmas. Siap, jadi awali dengan buka akun. Jadi semua yang dikerjakan ini bukan atas nama pribadi, tapi kita adalah mendukung tugas kantor kita. Iya Pak. Nah, jadi awali berarti membuka akun apa, akun sosmednya, kemudian baru mengupload ini semua. Sehingga nanti isinya bukan hanya belum selesai saya. Jadi nanti isinya itu bisa dimanfaatkan, keberlanjutan bisa dipakai teman-teman yang lain untuk mengisi itu. Ya. Iya Pak. Oke, supaya jadi 3, ini pindah ke bawah ya. Oke, yang kuning-kuning nanti diperbaiki ya. Jadwal nanti silakan diatur berarti kapan jadwalannya. Oke, saya rasa hanya itu. Saya simpan kembali, nanti saya kirim ulang. Siap Pak, terima kasih arahannya Pak.
Oke, ya. Catat ya, sudah dicatat ya. Selain Sudah, Pak. saya kasih ulang nanti catat lah ya yang mana tuh. Yang ketiga, Feli ada, Feli. Hadir, Pak. Kayaknya judulmu saya ganti begini aja supaya ringkas. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang ini kan panjang sekali ya. Ganti Ya, Pak. dengan kata edukasi saja ini kayaknya. Ya, Pak. Ini kan ganti edukasi tentang boleh edukasi penyakit DM di wilayah kerja Fakultas Humas kita aja lah supaya jangan panjang-panjang ya. Jadi judul itu membuat simple tapi jelas, jangan terlalu panjang. Nih, nanti ini saya yang kuning ini saya ganti edukasi saja. Edukasi. Kalau nggak ada kuning-kuningnya berarti sudah tidak ada koreksi berarti. Nah ini bagi petugas meningkatkan pengetahuan dalam menerapkan SOP. Edukasi ke petugasnya ke situ arahnya ya. Kan kita kan nanti ada kegiatan SOP. Oh, enggak, Pak. Saya cari ya. Ayo dikoreksi itu kalau begitu. Ya, Pak. Bagi petugas apa kira-kira manfaatnya? Kok ada kata SOP atau muncul? Ya, nggak ada koreksi kayaknya. Udah, lanjut semua ini. Terima kasih, Pak. Ya, cuma itu aja yang Wika, sekarang punya Wika. Saya masih bingung memberi saran apa kalau judulnya kalau diganti kira apa ya? Coba bantu teman-teman saya. Mengoptimalkan bukan mengoptimalkan, memasang identitas atau apa ya sebenarnya? Tapi apa kira ya yang teman-teman di kesehatan? Kalau dia kan memasang identitas pasien di rumah sakit yang kemarin belum ada sama sekali identitas, sekarang dia mau pasang identitas tuh. Karena judulnya jadi apa? Kalau mengoptimalkan bukan, kelengkapan bukan dioptimalkan. Nah, kenapa saya belum menemukan ini saran yang saya harus berikan ke Wika ini. Nah, kalau seperti ini, kalau memasang identitas kok cuma masang doang, kok terlalu kecil apa ya kira-kira ya? Bantu saya untuk menemukan saran buat si Wika ini. Apa ya? Menjalankan, Pak. Menjalankan identitas, menjalankan kelengkapan identitas. Masa begitu? Intinya kan kamu mau masang gelang, mau masang stiker, mau masang papan nama lah. Coba kasih judul yang menarik kira-kira supaya jangan terlalu kecil. Kalau cuma masang gelang, cuma mau masang gelang doang kok enggak. Padahal memang betul dibutuhkan, tapi orang konotasinya kan terlalu kecil kan, terlalu ringan kan. Ya kita kemas, kita membuat rumusan bahasa yang kira-kira kayak agak lebih berbobot gitu loh. Untuk identitas pasien ini kan berkaitan dengan keselamatan pasien, Pak. Betul, manfaatnya memang besar. Tetapi ini kalau orang awan cuma masang gelang saja kok, masang identitas saja kok jadi terlalu kecil. Tapi ayo kita membuat rumusan kalimat yang bagus. Gitu loh. Mungkin saya bisa tahu tujuanmu itu. Pak. Ya, gimana Sel? Standarisasi identitas. Bukan standarisasi dia. Kalau standarisasi itu berarti nggak standar kemudian dibuat standar. Proses standarisasi kan proses menstandarkan itu. Kalau standarisasi itu semua sasi itu ada yang membuat standar dia. Ini tidak ini kelengkapan identitas pasien rawat inap apa ya? Kalau optimalisasi jangan optimalisasi istilahnya. Optimal itu menjadi yang terbaik. Ini kan bukan cuma hanya
HB Pak. Belum. Mungkin mengoptimalkan prosedur keselamatan pasien dengan pelabelan identitas. Nah, panjang. Bagus ya. Tapi disingkat lagi bagaimana? Arahnya ke supaya jangan orang salah. Jangan apa ya akibatnya Pak Wika? Akibatnya apa kalau tidak ada identitas? Nggak ada label, nggak ada ini? Keselamatan pasien Pak terabaikan. Kesalahan pemberian terapi, kesalahan identitas pasien. Berarti mengurangi risiko kesalahan tadi aja judulnya dengan pemasangan identitas begitu. Nah, mengurangi risiko kesalahan apa? Kesalahan apa Dok? Apa? Kesalahan identifikasi. Iya Bu. Yang umum apa ya? Penanganan ya intinya penanganan kesehatan lah di rawat inap. Istilahnya apa itu yang umum dipakai? Mengurangi risiko Merisau kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja atau kecelakaan di tenaga kerja nanti di kesehatan apa istilahnya itu? Risiko medis. Ya, apa gitu? Risiko di dalam keselamatan pasien itu kan memang ada ini Pak istilah untuk kayak kecelakaan kerja itu kejadian tidak diinginkan, kejadian nyaris cedera begitu Pak. Itu disebutnya kecelakaan kerja Pak. Oh gitu ya, kalau memang ada boleh juga itu. Kalau emang istilah itu ada, jangan sampai nanti karena konotasinya kesalahan kerja itu di buruh itu. Ya di proyek begitu ya Pak. Dan keselamatan dan kecelakaan keselamatan kerja itu memang ada profesi K3 itu di pekerjaan di konstruksi di buruh itu. Iya. Kadang di kesehatan nggak populer itu. Memang betul sih, kita kan semua yang bekerja itu masuk BPJS Ketenagakerjaan. Supaya ya mengurangi risiko mengurangi risiko dengan pemasangan identitas pasien. Boleh juga atau begitu ya. Meningkatkan keselamatan meningkatkan prosedur keselamatan pasien. Oke, coba tak ketiknya apa? Meningkatkan prosedur nggak ditingkatkan, prosedur meningkatkan keselamatan pasien dengan meningkatkan keselamatan pasien gitu. Apakah bisa meningkat keselamatannya? Sebenarnya bukan meningkat keselamatannya, dia cuma mengurangi risiko sebetulnya kalau menurut saya ini. Oh iya. Bukan meningkatkan. Mengurangi risiko. Mengurangi risiko apa gitu juga. Apa Dok? Bantu Dok. Orang kesehatan banyak orang kesehatan ini. Mengurangi risiko keselamatan pasien. Apa ya? Kalau di kerja keselamatan kerja ya, tapi kalau mengurangi risiko kesalahan identifikasi pasien. Nah, jadi panjang ya. Mengurangi risiko. Mengurangi risikonya apa tadi? Kesalahan mengidentifikasi pasien. Penanganan saja, jangan identifikasi penanganan. Oh, iya. Kesalahan penanganan. Mengurangi risiko. Oh iya, dengan pelabelan. Penanganan saja. Dengan pemasangan identitas pasien. Identitas itu aja langsung, nggak usah sebutkan ruangannya terlalu di ruang rawat di RS kita aja di rumah sakit aja. Oh ya. Mengurangi risiko kesalahan. Saya rasa judul itu terlalu panjang Pak. Ya makanya mumpung saya penanganan pasien. Sudah betul tadi Pak yang dibilang dokter. Menurut saya Pak, dalam bahasa untuk konteks judul optimalisasi penanganan optimalisasi pasien itu menuju ke yang optimal. Kamu jangan terlalu banyak menggunakan kata optimalisasi. Kamu bukan orang hebat. Tidak ada orang yang hebat. Saya sangat melarang menggunakan kata optimalisasi. Optimalisasi menuju ke yang paling baik. Sedangkan ini bukan yang paling baik yang mau dicapai. Dan paling banyak kesalahan kalau saya bimbing tidak ada kata optimalisasi semua biasanya. Karena kita bukan mau menuju yang terbaik. Siapa yang bisa yang terbaik? Kepala bidang, kepala dinas saja nggak bisa menuju yang terbaik. Pasti banyak kurangnya. Makanya biasanya meningkatkan, mengurangi risiko,
menambah itu saja, melakukan edukasi. Kita mau menjadi orang pinter sekali atau tidak urusan nanti. Yang penting saya sudah melakukan edukasi. Itu. Jadi kamu jangan terlalu banyak menggunakan optimal. Gini, optimal itu kalau saya bayangkan grafiknya, kok grafik kurva normal kan bentuk gini ya, parabol ya. Optimalisasi itu proses menuju ke titik puncak, titik yang tertinggi tadi, menuju terbaik. Nah, kalau kamu hanya ingin menambah dari tidak ada menjadi ada, baru mengadakan. Dari ada sedikit kamu tingkatkan, artinya ada 5, sekarang saya tambah menjadi 10, meningkatkan namanya. Mengoptimalkan berarti yang terbaik. Makanya nggak usah kita terlalu sombong, terlalu bangga diri, mau menjadikan optimal. Gitu ya. Itu dulu banyak yang, tapi semua bimbingan saya kritisi. Saya tanya, apakah betul yang Anda kerjakan nanti menuju ke yang paling optimal di antara yang pasti tidak paling, ya daripada dulu lebih bagus sekarang, itu namanya meningkatkan, bukan mengoptimalkan ya. Nah, itu ya. Jadi kalimat kita belajar bahasa Indonesia semua, jadi kita jangan terlalu gampang menggunakan bahasa yang sok-sokan pada yang kita kerjakan cuma kecil sekali, sepele. Kayak ini kan cuma tujuannya apa? Kita kan kayaknya apa ya? Cuma saya tanya akibatnya kalau nggak ada ini apa? Resiko kesalahan. Ya sekarang kalau menganggap ini panjang, yang disingkat nggak ada gimananya itu aja. Karena topiknya ini yang jelas. Mengoptimalkan kalau aduh tunggu dulu, menuju pelayanan terbaik itu. Kalau mengoptimalkan layanan berarti pelayanan yang terbaik. Nggak pernah ada yang terbaik itu. Hari ini baik, besok kurang lagi kok. Hanya memperbaiki sajalah seperti itu. Sementara ini nanti kalau mau dapat kalimat baru untuk menyingkat silahkan. Kira-kira objeknya ke risiko, jangan ke kegiatan. Karena kalau kegiatan terlalu gampang, cuma masang gelang, masang meskipun itu dampaknya fatal, tapi kegiatannya kan ya nanti ya simple, nanti penguji menganggap kamu masa kerjamu sebulan cuma masangi gelang, kan begitu nanti. Nah, kita berubah dari kalimat yang supaya agak berbobot. Kita sepele Pak, pekerjaannya cuma masang gelang, tapi ini risikonya kesalahan penanganan pasien, makanya kita munculkan di sini. Nah, sementara ini dulu ya nanti. Nah, ini saran saya sementara. Oke, nanti kamu klik begini akan muncul nanti kalau kamu itu. Kalau enggak tulis dulu sementara ini. Siap. Nah, tadi mengurangi risiko dia anunya bukan meningkatkan kualitas layanan tadi tujuannya. Tujuan yang nomor 1 berarti mengurangi risiko tadi yang kayak judul tadi. Iya Pak. Kemudian ini bagi peserta ini manfaat itu kalau pesertanya ada label, ada stiker, ada papan nama, itu manfaatmu apa? Karena pekerjaanmu atau aktualisasimu adalah ini memasang label tadi. Jadi manfaatnya apa? Bukan nilai dasar lagi, balik lagi. Di sini sudah ada. Mau tulis lagi di bawahnya lagi. Muter-muter aja bolak-balik. Ya. Apa kira-kira manfaatnya? Berarti disamakan sama tujuan yang pertama, Pak. Gimana? Yang untuk ini manfaat bagi peserta itu nah, ya. dapat Kan kegiatanmu kan memasang gelang, memasang stiker. Nah, kalau pasiennya sudah ada gelang dan stikernya, bagi kamu manfaatnya apa? Memudahkan tentunya ya, memudahkan kan begitu ya. Nah, memudahkan apa begitulah. Karena sudah jelas ada identitasnya. Nah, ya, gitu ya kira-kira begitu. Bukan nilai lagi, nilai ini sudah ada di atas di tujuan. Jangan double. Ini sudah ada nilai dasar. Yang ini. Kan tulis lagi di bawah lagi, jadi 2 kali tulis. Dan ini tidak usah dirinci karena rinciannya sudah ada di sini. Jadi jangan berulang-ulang. Oke. Nah, cuma itu kayaknya. Nah, nanti saya kirim ulang. Oke. Judul dengan tujuan tadi ya. Judul tujuan manfaat. Judul tujuan manfaat nanti sedikit kok, tidak banyak.
Makasih Pak. Ya, sama-sama saya lanjut lagi. Yang kelima ini kayaknya si Syahratul Khairat. Iya, Pak. Nah, sama nih judulnya kayaknya kalau saya sarankan ganti tambah jadi edukasi saja ini. Ini belum terlaksananya peran. Nah, ini kalau saya ganti aja menjadi edukasi, jadi yang kuning ini edukasi peran PMO pada pasien hipertensi di RS Pratama Tambu. Begitu saja. Judulnya. Kalau nggak cocok, bilang loh ya, ini saran saya loh. Kan saya menyarankan. Nah. Yang kuning. Karena jangan negatif judul itu, jangan ini masalah. Loh. Jadi makanya karena belum terlaksananya peran, maka sekarang kita edukasi supaya menjadi berperan nanti kan. Jadi tambah edukasi peran PMO. Ini jadi yang kuning ini belum terlaksananya ganti dengan kata edukasi. Yang ini hilangkan saja. Seperti kok ada seperti subbab ini ya. Langsung aja sambung aja. Ini hilangkan, ini hilangkan. Ini kan jadi kayak subbab aja ini. Ini di latar belakang langsung sambung aja. Alinea apa namanya? Alinea apa ya? Paragraf saja. Jadi supaya konsisten. Nanti ketikanya dirapikan ya seperti atas ini paragraf, tapi cuma paragrafnya saya kok ini ada sekian ketukan, ini sekian ketukan, nanti dirapikan. Oh, siap, Pak. Ini juga nggak usah ini, hilangkan jadi paragraf saja nanti. Nah, visi misi nggak ada lagi visi misi OPD loh. Kemarin saya sudah ingatkan kalau nggak salah. Nah, jadi visi misinya cukup visi misi kabupaten saja, visi misi OPD nggak ada. Bahkan nilai organisasi nanti juga nggak ada lagi, sudah diganti aja dengan moto atau apa gitu nilai organisasi itu. Dihapus nanti ya visi misi itu. Oke, tujuan manfaat kayaknya rombak semua. Coba lihat lagi. Nah, arahnya tujuannya nomor 1 adalah edukasi PMO, tujuannya apa? Untuk meningkatkan PMO supaya menjadi apa? Itu nomor 1. Nomor 2, buka template sistematika yang saya berikan. Ambil lagi yang nomor 2. Nomor 1 merah, berarti kamu isi tentang apa tujuan yang mau dicapai dengan edukasi pada PMO, supaya PMO menjadi apa. Yang kedua tetap menerapkan nilai dasar ASN supaya menjadi berakhlak dan itu tadi profesional dan berprofesional dan nilai dasar yang itu. Kemudian ini manfaat. Nah, kalau PMO kamu edukasi dia menjadi pinter, manfaatnya apa saja. Bukan berakhlak lagi, mutar-mutar berakhlak terus saja. Ya, berubah ya nih manfaat ini berarti ini bagi instansi. Kalau PMO-nya bagus, manfaatnya apa? Ada nggak sampai ke pemerintah daerah, sampai ke OPD ini kira-kira manfaatnya. Jadi jangan dipaksakan untuk ada sampai ke kalau ke pemerintah daerah mungkin ada karena akan mendorong pencapaian masyarakat sehat. Nah, bisa itu misi biasanya kalau ke Pemda itu membantu penyelesaian misi yang tentang kesehatan. Nilai berakhlak lagi ini, jadi nggak lagi ya manfaat ini, tujuan dan manfaat tolong dilihat lagi ya nanti. Manfaat total dilihat lagi. Manfaatnya kalau PMO-nya kamu edukasi itu bagi pasien tentunya ya. PMO kan pengawas minum obat, berarti bagi pasien menjadi lebih apa? Pasien kan ada yang mendampingi dan pinter, jadi lebih cepat sembuh misalnya. Bagi perawat apa? Kita perawat toh. Saya rasa nggak usah lah bagi pribadi. Bagi profesi perawat yang ada di rumah sakit itu saja langsung. Bagi perawat apa? Berarti kan meringankan kerjanya perawat. Ya, begitu. Terus bagi rumah sakit apa? Bagi pemudanya apa? Gitu ya. Nanti manfaatnya ya.
Ya, Sahratul. Sahratul kok Sahratul, Sahratul. Oke, tujuan manfaat dirubah, diperbaiki lagi. Nah, ini coba lihat lagi di tabel. Keterkaitan substansi mata pelatihan itu bukan digabung seperti ini, tapi ayo, siapa yang tahu? Per tahapan kegiatan. Ya, jadi sini. Jadi ini ada garisnya sampai sini dia. Jadi dirinci nanti per tahapan kegiatan ya. Bagi yang lain yang belum ke tahapan kegiatan, ya itu, nama itu nanti. Nah, dirinci per tahapan kegiatan itu nilai dasarnya itu. Oke, berarti judul, kemudian tujuan manfaat, kemudian ini keterkaitan di kolom 5. Kamu perbaiki. Oke, ya ditulis, nanti saya kirim ulang. Jadi setelah ini saya akan kirim ulang yang sudah saya kasih tanda-tanda tadi. Karena sudah terakhir, nanti harus bisa perbaiki lagi. Yang berikutnya, Dr. Christina, ada 2 yang dikirim ya. Saya lihat yang bab 1, bab 2 yang lengkap. Iya Pak, yang bab 1, bab 2 Pak. Mohon izin saya lupa hapus Pak. Iya, ada 2-duanya saya baca, ternyata itu yang lengkap. Oke, judulnya kayaknya juga judul juga saya koreksi itu. Oke, sudah muncul? Nah. Sudah muncul Pak. Nah, judulnya ini jangan tingginya kasus ini nanti kayak tadi nih jadi masalah yang kuning itu saya ganti aja. Kalau ganti edukasi pencegahan terjadinya kasus pneumonia bagi balita gitu aja. Janganlah. Judul begitu nanti Dok. Di edukasi pencegahan terjadinya kasus pneumonia bagi balita. Itu aja judulnya. Ya. Baik Pak. Kenapa? Kok saya kasih ada kuning di sini nih? Nggak tahu nih. Ini kayaknya enggak ini. Cuma. Soalnya belum tahu Bapak punya nih Pak. Oh. Kalau dibuka di template saya kan ada toh kayaknya. Oh siap-siap Pak. Saya belum buka, mohon izin Pak. Di slide saya, slide ada nggak? Di template saya ada nggak ya? Oke, kalau belum nanti saya kirim ke grup saja. Nanti kalau ada yang sulit nyari. Ini kayaknya buang saja ini, kayaknya nggak terlalu relevan ini. Baik Pak. Yang saya kuning-kuning dibuang, nah yang hitam ini yang dipakai. Iya Pak. Nah, baik. Nanti masih ada prosen-prosen. Kalau nggak ada, jangan titik-titik diisi. Itu sengaja karena apa Pak? Itu saya mau minta datanya langsung Pak, mau lihat datanya langsung Pak. Jadi saya kosongkan karena sebelumnya saya enggak ada tulis presentasinya Pak, tapi sudah ada Pak datanya. Ya, nanti diisi ya. Iya Pak. Jadi kalau memang ada diisi, kalau tidak tahu mending dihilangkan. Iya Pak, sudah ada Pak. Ya, nanti diisi. Gitu. Nah, tinggal ditambah ini kayaknya ada tambahan. Yang kuning itu hilang, tambahannya apa ini? Kenapa nggak muncul? Dampaknya belum ada ini dampaknya. Baik, kalau pneumonia itu meningkat terus, apa ya dampaknya? Nah, ini dampak susah sekali saya ngomong. Dampaknya dampak pneumonia Pak ya, Pak. Pneumonia itu. Ya, Pak. Kalau Baik, kasus Pak. itu tidak kalau kasus itu banyak dan nggak segera ditangani akan berdampak pada apa akibatnya. Iya Pak, baik Pak. Tambahkan di terakhir itu. Ini kayaknya hilangkan juga. Ini visi misi puskesmas nggak ada lagi. Nah, kalau ini nilai ini mungkin diganti jadi moto saja ya, karena nilainya sekarang berakhlak semua ini. Oh baik Pak. Karena nggak ada lagi nilai organisasi kan dengan terbitnya, dengan berlakunya nilai dasar berakhlak, semua nilainya berakhlak sekarang. Ini diganti dengan moto itu. Nah, ya tujuan manfaat kayaknya harus dirombak juga seperti penjelasan saya ke yang lainnya. Ya Pak, sudah tujuan
Ya, tujuannya berarti Masyarakat. memberikan edukasi kepada siapa? Oh, Kalau di betul. sini saya bikin Pak, masyarakat memahami pneumonia dan dampak yang serius jika tidak ditangani sejak dini. Kemudian kedua, menurunkan angka kejadian pneumonia di wilayah kerja UPTD Puskesmas yang Ya, masih ada. Yang ketiga, tujuannya itu. iya Pak. Tujuannya. Iya Pak. Oh, Masyarakat menjadi lebih tanggap terhadap kasus pneumonia yang terjadi di lingkungan sekitarnya Pak Tabe. terus tambah lagi satu, menerapkan nilai dasar tetap. Oh baik Pak. Kan di aktualisasi ini yang ada dua, tujuan teknisnya nomor satu, tujuan diklatnya belajar menerapkan nilai dasar nomor dua. Yang nomor satu Anda mau tambah jadi 2 jadi 3 nggak apa-apa. Yang penting jangan hilang yang nomor 2 yang saya contohkan. Baik Pak. Nah, kemudian begitu juga manfaatnya. Bedakan tujuan dengan manfaat. Tujuan adalah tujuan pada saat kita 1 bulan melaksanakan. Kalau manfaat itu lebih lagi setelah, jadi tujuannya saya rasa mengedukasi itu memberikan pengetahuan tentang siapa kepada siapa dulu tujuannya. Nah nanti yang dokter sebut itu kayaknya manfaat itu, masyarakat menjadi begini, bagi masyarakat menjadi lebih tahu itu manfaat kayaknya itu. Jadi manfaat itu gini, kalau prinsip IPO-OP, input, proses, output, outcome, benefit, impact. Nah jadi kita itu keluaran adalah yang sudah dikerjakan. Setelah keluaran adalah tujuan itu di keluaran ini. Artinya yang kita proses adalah 1 bulan Anda melakukan. Outputnya adalah tujuan itu. Berarti kalau Anda tadi mengedukasi 10 orang, berarti tujuannya adalah melakukan edukasi kepada 10 orang, itu tujuannya. Nah, lanjutnya setelah ada output outcome itu sudah setelah 10 orang itu dikasih tahu, apa tindak lanjut lagi berikutnya, langkah berikutnya lagi, manfaat itu baru. Itu ya ini. Jadi tujuannya berarti Ibu memberikan edukasi kepada tentang apa tadi pneumonia kepada siapa. Itu tujuannya. Nah manfaatnya baru yang 1, 2, 3 tadi kayaknya manfaat itu. Masukkan ke manfaat. Baik Pak. Ya. Oke. Kayaknya sudah cukup, hanya itu yang di bab 1. Bab masih ada. Menyiapkan video. Ini bisa jadi kegiatan sendiri, Dok. Membuat video ini bisa jadi satu kegiatan, jangan jadi tahapan kegiatan. Oh baik Pak. Nah, karena ini kegiatannya kan melaksanakan kegiatan apa ini? Supaya disebutkan pelaksanaan kegiatannya namanya apa? Kegiatan apa? Edukasi. Iya Pak, edukasi. Nah, jadi melakukan edukasi aja ini. Oh jadi tetap sama-sama ya Pak ya. Soalnya yang arahan kemarin Bapak sebelumnya seperti itu, jadi saya lampirkan kembali Pak. Ya, maksudnya pelaksanaan itu tahapannya pelaksanaan, tapi nama kegiatannya apa? Oh, nah, ini tahapan pelaksanaan ada 2 nanti, edukasi atau penyuluhan ke masyarakat. Dan ini ya edukasi, ini jadi ini, jadi kegiatan melakukan edukasi saja kegiatan. Ya, yang Pak. sini. Nah, nomor 2. Nomor 3 berarti pembuatan video. Baik, Pak. Pembuatan video edukasinya. Nomor 3. Nomor 4 baru monitoring evaluasi. Nah, pembuatan video dirinci lagi, dipecah lagi. Nanti anunya tahapan kegiatannya. Kita membuat video itu ada tahapannya paling nggak 3 kan itu. Mengumpulkan bahan, mengambil gambar, mengedit bisa 4 itu. Iya, Pak. Kemudian nilainya juga ini nanti dianu lagi, dipecah lagi. Ini ada yang gabung, ada yang pecah per tahapan. Ini masih kosong nomor 2, ini dilengkapi nanti. Nah, ini belum ada keterkaitannya dengan agenda 2, nilai-nilai dasarnya belum lengkap. Baik, Pak. Oke, jadi 4 ya Dok, nanti jadi 4 bukan 3 lagi. Jadi baik, pertama persiapan, kemudian melakukan edukasi, kemudian pembuatan video, baru monitoring evaluasi. Baik Pak. Oke. Terima kasih Bapak. Oke. Lanjut lagi.
Ini punyanya si Khairiyah. Ya. Nah, ini makanya saya kalau ada optimalisasi pasti saya koreksi itu. Apa ya kira-kira penggantinya? Kita mau memperbaiki manajemen obat itu ya, memasang label, memasang apa gitu ya, kira-kira ya. Atau perbaikan saja, optimalisasi, ganti perbaikan saja kira ya, jangan optimalisasi. Halo, ada suaramu. Nanti aja perbaikan gitu ya, ini perbaikan manajemen perbekalan. Ya. Suara. Sudah dengaran. Ya. Jadi optimalisasinya diganti ya, karena itu tadi ya saya kurang suka dengan kata optimalisasi, karena optimalisasi menjadi yang terbaik. Belum tentu yang Anda kerjakan itu mencapai yang terbaik tadi. Jadi cukup aja memperbaiki saja. Dianggaplah yang sebelumnya kurang baik, sekarang kita perbaiki. Nah. Manfaatnya ini jangan kembali ke berakhlak terus. Manfaat kalau obatnya kamu kasih label, kamu tata manajemennya tadi, manfaatnya apa? Bagi kamu menjadi apa? Mungkin memudahkan mencari atau apa gitu ya, memudahkan mencari kembali, kalau ada mempercepat proses pelayanan kan akhirnya ya. Kalau di label, kalau ditata rapi kan berarti mempercepat proses pelayanan. Nah itu manfaatnya. Nah, tujuannya menerapkan nilai boleh meningkatkan pelayanan kefarmasian itu kayaknya manfaat ini. Tujuannya kamu adalah menata, memberikan apa, memberi label, memberi apa kepada di stok obat, itu mungkin tujuanmu itu. Kalau kamu melakukan pelabelan dan segalanya itu, manfaatnya akan memudahkan pencarian obat sehingga bisa mempercepat layanan. Itu ya. Iya, Pak. Ini juga keterkaitan substansinya, kamu kok pakai ini, harusnya pertahapan bukan per kegiatan. Coba dilihat lagi di tabel yang saya kasih contoh itu di penugasan itu. Ya, kayaknya pertahapan itu bukan per kegiatan ya, semuanya nanti periksa. Iya, Pak. Oke, cuma itu saja kamu, tujuan dengan judul. Ya, makasih, Pak. Ya. Nanti secara umum saya akan jelaskan setelah ini. Satu lagi, saya buka terakhir, bagus. Bagus, judulmu kira-kira apa itu bagus kalau seperti itu narasimu? Izin Pak, meningkatkan capaian penyembuhan penyakit diabetes mellitus di Puskesmas Lalundu. Meningkatkan ya. Ya. Kalau saya gini, saran saya juga begitu. Upaya peningkatan capaian penyembuhan penyakit DM di Puskesmas Lalundu. Nah, gitu kira-kira. Ya, tapi kalau kamu meningkatkan boleh juga. Upaya peningkatan kan jadi meningkatkan juga ya. Iya Pak. Jadi, ini saran saya. Upaya Siap. peningkatan capaian penyembuhan penyakit DM di Puskesmas Lalundu. Itu kira-kira judulnya. Kalau kamu pakai yang kamu punya juga nggak apa-apa. Siap Pak. Oke. Ini kalau sudah kamu uraikan kepanjangannya, berarti berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, dan menulis, berarti berakhlaknya hilangkan. Menerapkan nilai ASN berakhlak sudah cukup. Tapi kalau menaikkan ya itu ya nilai ASN yaitu ini hilangkan nanti ya, dihapus saja. Manfaat bagi instansi,
Oke, ya sudah sip, nggak ada. Oke, kamu tinggal buat anunya aja berarti kayaknya nggak ada koreksi lagi. Tinggal buat perangkat-perangkat pelengkapnya. Siap, Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, jadi itu nanti saya akan kembalikan semua ini ke grup. Silakan di-download masing-masing karena sudah tanda-tanda yang saya kasih masukan. Nah, sekarang secara umum untuk semuanya, bukan satu-satu ini, untuk semua. Tolong dilihat kembali. Siapa tahu saya belum detail koreksinya. Karena ini baca semalam. Saya kemarin seharian ngajar, kemudian tadi malam saya baca, kemudian saya temukan itu. Keterkaitan substansi mata pelatihan itu yang penting. Di kolom 5 itu adalah pertahapan kegiatan. Itu semua diperiksa. Diisi semua. Justru nanti ujiannya adalah ujian aktualisasi nilai-nilai dasar. Nilai dasar itu di agenda 2 yang tertuang di kolom 5. Itu yang penting. Jangan hilangkan itu. Nah, oke. Yang kedua, periksa lagi. Jangan berulang-ulang berakhlak itu jangan berulang. Satu kali muncul berakhlak di bab 2 sudah. Uraian tentang berakhlak itu perilakunya apa sudah di bab 2. Jangan diulangi terlalu banyak di bab lain. Cukup nilai dasar ASN. Kalau mau ditambahkan nilai dasar ASN yaitu berakhlak boleh. Nilai dasar itu yaitu berorientasi pelayanan bla 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 boleh seperti itu. Tapi kalau cukup nilai dasar ASN tok juga nggak apa-apa. Jangan terlalu boros menggunakan kalimat itu nanti ya. Oke. Yang ketiga, sekarang perangkatnya. Ada dari paling depan apa? Urutannya di template saya, di contoh itu saya sudah kasih itu. Di penugasan yang tanggal, coba di-download penugasan yang tanggal berapa itu yang terakhir kalau nggak salah itu. Karena setelah ini Anda harus upload sudah setelah diperbaiki. Tunggu saya lihatnya dulu. Tugas tanggal 13. Nah, di tugas yang tanggal 13 itu ada apa? Saya cantumkan itu urutannya. Yang pertama lembar judul yang paling luar tadi. Nah, tolong bikin yang rapi. Hurufnya ya sama, periksa semua hurufnya. Kalau mulai dari depan kamu pakai Arial, berarti Arial semua satu file itu. Kalau pakai Times New Roman, ya pakai itu semua. Jadi jangan ada depan Times Roman, ada di tengah sisip dengan huruf lain, jangan seperti itu ya. Samakan semua, di blok kemudian diberi huruf yang sama. Nah, jadi ada dari depan lembar judul. Setelah lembar judul nanti semua membuat lembar persetujuan yang ditandatangani oleh mentor dan coach saja. Lembar persetujuan evaluasi, bukan lembar perbaikan. Lembar evaluasi. Nah, itu segera minta tanda tangan ke mentornya masing-masing. Untuk lembar persetujuan evaluasi itu. Setelah lembar persetujuan evaluasi, baru kata pengantar. Kata pengantar sudah ada saya contohnya. Tinggal kamu isi aja yang kosong, nggak usah bikin kalimat yang macam-macam, supaya simple. Kata pengantar, daftar isi, diisi, daftar isi berarti kalau sudah fix semua, sampai ke halamannya. Ya. Halamannya itu cocokkan dengan naskah yang sudah jadi. Saya belum koreksi di daftar isi, karena kan masih ada saran-saran perombakan-perombakan, siapa tahu halaman bergeser. Nah, nanti kalau sudah fix, baru diisi halamannya. Ada daftar isi, ada daftar tabel, ada daftar gambar. Ini semua dibuat lengkap. Bagian firstborn itu masuk gambar. Struktur organisasi kantor itu masuk gambar. Keterangan gambar itu berada di bawah. Kalau keterangan tabel, semua tabel dikasih nomor dan keterangan, tabel apa, itu tempatnya di atas. Ya. Tabel itu keterangannya di atas, kalau gambar tempatnya di bawah. Jadi daftar isi ada halamannya, daftar tabel juga ada halamannya, daftar gambar juga nanti ada halamannya. Karena sudah fix ini, sudah jadi ini naskah ini. Baru masuk ke bab 1 dan seterusnya tadi. Yang saya periksa tadi kan baru bab 1 dan seterusnya. Saya belum periksa yang embel-embelnya itu tadi. Itu ya susunannya. Saya sudah contohkan di penugasan tanggal 13. Nanti setelah fix semua, kamu upload yang tanggal 13 itu soalnya. Nah, sudah lengkap, sudah ada tanda tangan saya, sudah ada tanda tangannya mentor. Oke. Kertas, ukuran kertas. Semua kita pakai sama. Ukuran kertasnya. Ukurannya pakai A4 saja. A4. Nah, spasinya 1,5.
spasi 1,5. Nah, kalau di dalam tabel itu yang di luar tabel, yang di dalam tabel spasinya 1. Nah, di dalam tabel 1. Jadi ringkes nantinya. Supaya halamannya nggak terlalu banyak. Terus marginnya biasanya kalau tesis skripsi kan 4. Kalau ini kau klik saja di margin itu normal, itu aja. Ya, di Word itu kan ada atau marginnya, klik yang normal saja. Jangan begitu Pak, dapat lihat makanya Nggak usah margin 4433, margin normal saja. Nah. Oke. Nah, itu yang umum itu ya. Jadi saya nggak periksa satu-satu, saya nggak nyalakan satu-satu tadi. Yang umum. Jadi kertas A4 spasinya 1,5 untuk di luar tabel, yang di dalam tabel itu 1. Kemudian marginnya normal, font hurufnya pakai yang apa ya? Yang standar 12 kayaknya standar. Mau pakai Arial ya Arial 12, pakai Times New Roman ya Roman font 12. Karena ini semua nggak diatur sebetulnya. Ya, terserah sih. Kalau Anda mau bikin yang 13 fontnya, mau 11 juga nggak apa-apa. Sepanjang itu masih bisa kebaca. Karena tidak diatur. Sehingga kita buat kesepakatan sendiri saja untuk kelompok kita ini. Baik Pak. Mohon izin mau boleh bertanya Pak? Ya, oke. Sudah cukup. Silakan tanya. Ya Bapak, yang terkait yang ada yang Bapak kirimkan itu yang seperti dia punya judulnya itu kita sepakati berapa dia ini Pak fontnya, ukuran fontnya Pak. Font itu estetika saja. Untuk cover ya, ini untuk cover ya. Ya, untuk cover Pak. Selain cover itu fontnya 12 tadi. Untuk cover silakan estetika. Oke, nah, baik, estetika Pak. itu mana indahnya. Iya. Nah, jadi nanti cover itu apa logo itu kan kiri kanan. Kita tempatkan di mana, agak ke tengah atau pinggir sekali atau gedenya seberapa, itu estetika. Nah, jadi nanti saya nggak ngatur detail ke situ. Yang penting tampilannya rapi. Tunjukkan bahwa Anda menerapkan nilai apa kira-kira kompeten. Kualitas terbaik, Pak. Kualitas terbaik ya itu. Perilakunya adalah kualitas terbaiknya. Contohnya seperti itu. Tunjukkan kita akan menerapkan nilai dasar saja. Salah satunya adalah saya akan menerapkan bahwa saya kompeten. Kompeten dalam hal membuat laporan. Sehingga tampilannya harus baik. Itu wujud daripada perilaku itu. Bekerja dengan kualitas terbaik. Itu ya. Oke, ada pertanyaan lain? Silakan, Zul. Izin Pak, bertanya lagi Pak. Berarti boleh saya ganti judulnya saya juga Pak, peningkatan saja Pak, karena di situ tadi optimalisasi tidak diganti. Masih optimalisasi ya. Siap Pak. Iya, karena optimalisasi menjadi yang terbaik, jadi jangan menggunakan optimalisasi ya. Iya. Bagus, seperti itu. Awalnya saya memang pakai peningkatan itu Pak. Jadi boleh pakai peningkatan nanti. Ya, enggak, peningkatan aja. Meningkatkan atau peningkatan boleh. Meningkatkan juga enggak apa-apa supaya menjadi kalimat aktif. Siap Pak. Terima kasih Pak. Oke, Wika. Izin bertanya Pak mengenai tanda tangan mentor Pak. Apa bisa kalau misalnya tanda tangannya itu minta dikirimin via WA begitu Pak? Atau kita harus langsung ketemu sama mentor? Silahkan, itu cara Anda. Kalau mentornya mau kasih seperti itu ya silahkan. Yang penting nanti di naskah sudah ada tanda tangannya mentor. Caranya dapat bagaimana silahkan. Seni Anda nanti mencari mentor itu. Oke, baik Pak. Yang saya juga begitu. Yang saya kirim aja 1 lembar nanti ke saya akan buatkan tanda tangan saya tempel di situ nanti. Ya, jadi nggak usah kamu ke rumah saya nggak ada di rumah sekarang. Enggak ada, sekarang di rumah. Sebentar sore saya berangkat ke Parigi soalnya. Jadi makanya karena mau ujian hari Sabtu di Parigi, saya besok bimbingan di Parigi, kemudian lusa ujian Parigi, tapi ujiannya kan tetap muka. Jadwal kita kan ujian akhir tetap muka. Nah, makanya saya sampai hari Minggu di Parigi nanti. Nah, mungkin Minggu saya baru pulang, kemudian Senin mengajar di PKA, Selasa ujian sama kamu. Tuh jadwalnya. Ya, Pak. Ya, jadi nanti setelah itu dibuat, jadi mentor tanda tangan dulu ya, setelah itu kirim ke saya, tapi jangan semua, 1 lembar saja yang lembar persetujuan evaluasi dikirim ya, 1 lembar aja, jangan lengkap, bikin berat nanti yang anunya, bikin habis paket data nanti. Nah, 1 lembar saja.
Kan kalau untuk ujian rancangan kan masih virtual, berarti nanti tidak perlu kita ngirim naskah, nanti kirim aja file. Kecuali nanti pada ujian akhir nanti harus di print out. Sekarang nggak perlu di print out. Termasuk pastikan tadi sudah diingatkan sama Bu Muli, mentornya harus bisa hadir virtual. Nah, bagaimana Anda punya strategi untuk menghadirkan mentor secara virtual? Kalau mentornya jauh atau mentornya susah signal, kemudian nggak punya perangkat, nggak apa-apa. Satu perangkat Anda pakai jejer mentor dengan peserta juga nggak apa-apa. Karena kalau di lapangan kan tidak semudah seperti yang di Palu ya jaringannya. Nanti bisa pakai satu perangkat, mentornya langsung duduk di samping aja nggak apa-apa. Oke, ada pertanyaan lagi? Nah. 13 itu sudah diupload, nah, yang sudah diperbaiki ya. Oh ya, ada yang saya mau jelaskan lagi, lupa. Oh, tadi intinya itu slide bahan tayang sudah mulai dibuat. Sudah saya tulis kok. Bahan tayang ini sebetulnya saya nggak mewajibkan ya, harus begini-begini nggak. Tapi yang jelas saya sengaja tidak pernah membuat template, tidak pernah membuat aturan tentang bahan tayang. Karena ini seni, setiap orang itu beda-beda. Yang penting prinsipnya Anda hanya diberikan waktu untuk presentasi itu 10 menit. Yang mau disajikan adalah semua yang ada masuk di rancangan itu. Nah, kira-kira apa yang mau ditampilkan kalau waktunya hanya 10 menit? Nggak mungkin mau menampilkan semua. Sehingga biasanya, tapi terserah Anda ya, tapi biasanya yang ditampilkan paling nomor 1 hanya judul sekaligus perkenalan. Judul saya adalah ini, nama saya ini, saya akan mengangkat judul ini. Cuma itu aja di pertama. Nggak ada latar belakangnya apa, nggak usah sebutkan lagi di pertama. Yang kedua langsung lembar tentang permasalahannya apa yang diangkat. Nah, pada saat kita memaparkan permasalahan yang diangkat sekaligus ini dilatar belakangi oleh apa-apa. Tapi lisan saja, nggak usah ditulis. Di permasalahannya apa. Anda menyebutkan datanya boleh, tapi lisan saja, nggak usah kalau nanti dimasukkan semua di slide menjadi padat slide-nya. Slide jangan terlalu padat. Jadi, namanya juga PowerPoint, berarti yang dimasukkan nanti hanya poin-poinnya saja. Jangan terlalu banyak kata-kata, kalimat ditulis di lembar itu. Kemudian yang ketiga tujuan manfaat. Tujuan dan manfaat. Setelah itu baru yang banyak itu tahapan kegiatan yang di kotak rincian kegiatan itu. Nah, itu yang saya silahkan kepada Anda, apakah mau tabel di copy paste ke PowerPoint, ataukah Anda mau ketik satu-satu, ataukah bagaimana, silahkan. Yang jelas kalau tabel kamu copy ke PowerPoint, hasilnya jelek, gitu aja. Sehingga bagaimana bentuknya kotak tetapi menjadi rapi, estetika lagi. Tapi kalau kotak plek sama persis dengan yang di naskah tadi kamu langsung copy paste ke PowerPoint, jelek sekali itu pasti. Sehingga perlu modifikasi. Nah, modifikasi ini saya serahkan ke kalian semua. Oke, jadwal itu relatif. Anda tampilkan tidak juga enggak apa-apa. Oke, jadi yang penting itu ada judul, perkenalan sekaligus judul, kemudian permasalahannya apa, tujuan manfaatnya apa, kemudian langsung ke kegiatan. Kegiatan itu yang banyak, biasanya sampai 2-3 halaman itu. 3-2 slide, karena yang lama di situ. Presentasinya hanya 10 menit. Jadi nanti gini ceritanya, ujian. Itu hanya 45 menit per orang, bergantian, setiap orang kemudian terbagi menjadi 10 menit presentasi, 5 menit nanti mentornya diminta pendapat tentang rancangan itu, kemudian nanti penguji kira-kira 20 menit, kemudian nanti terakhir lagi, saya lagi kira 10 menit lagi untuk mengambil kesimpulan atau menyimpulkan dari semua itu. Perlu berbagian tidak, itu rancangannya. Sehingga nanti kalau ada yang presentasi lama, 10 menit nggak selesai-selesai, tetap saya akan cut pada menit ke-10. Nah, akhirnya nggak dibaca juga, bikin naskah, bikin PowerPoint panjang-panjang nggak dibaca juga, karena waktunya memang risikonya, karena kalau mundur nanti yang belakang mundur lagi.
Kalau bisa itu bukan mundur risikonya, tapi 10 menit terpakai 8 menit, hemat 2 menit, bisa maju. Dan itu yang terjadi. Makanya biasanya karena bisa maju, mentor dikasih waktu 5 menit, dia cuma ngomong 2 menit, berarti maju lagi. Penguji dikasih waktu 20 menit, ternyata dia 10 menit sudah selesai, berarti maju lagi. Nah, sehingga siap-siap nanti yang dapat urutan siang kadang-kadang itu maju. Pengalaman kemarin itu rata-rata tengah hari, jam 1, jam 2 itu sudah selesai ujiannya. Tapi pernah juga saya ujian sampai malam. Pernah juga. Tergantung pesertanya ini bisa jawab atau tidak. Semakin nggak bisa jawab, semakin lama biasanya. Pernah ujian itu sampai malam, itu maghrib belum selesai, sambung malam itu. Pengujinya juga ingin bertanya terus, kemudian pesertanya juga ditanya, nggak ada yang nyambung. Waktu itu waktu virtual pertama itu kan mungkin saya juga belum ketemu caranya gimana menjelaskan secara virtual. Wah, dulu itu signal nggak seperti ini awal 2020 itu yang di Morowali terutama, kalau nggak salah dulu itu Morowali itu signalnya kena angin sedikit aja terbang kok signal. Donggala itu sama dengan Palu menurut saya. Morowali itu masuk ini 8 orang sampai capek saya admit itu. Keluar masuk orang. Itu pertama, tapi sekarang enggak kayaknya. Nah, kebetulan tahun ini Morowali tidak melaksanakan virtual. Dia tatap muka karena itu problemnya mungkin signal. Nah, kalau yang dimenuhi kepulauan sana enggak ada signal malah. Yang tugas di pulau. Nah, ini kondisinya ya. Jadi nanti tolong disiapkan itu. Oke, PowerPoint silahkan Anda setting. Pertemuan saya kita bimbingan yang terakhir hari Sabtu ya, nanti yang geser sore. Mudah-mudahan saya tidak memberi saran, saya hanya melihat saja. Hari Sabtu itu tanggal 11, Pak. 11 toh ya, tanggal 11 saya lihat. Itu belum diupload kan berarti ya. Karena upload saya kan tanggal 13 kalau nggak salah tadi di tugas itu ya 13 Juni uploadnya. Upload rancangan proses rancangan observasi itu 12 Juni. Jadi nanti pertemuan terakhir kalau ada yang mudah-mudahan nggak ada koreksi deh. Terakhir maksudnya sudah tinggal oke saja saya. Paling nanti koreksi di PowerPoint mungkin. Karena ini PowerPoint kan baru sekarang dibuat. Kalau rancangan kan sudah sekian kali saya periksa. PowerPoint nanti sekarang saya lihat. Jadi saya akan lihat terakhir perubahannya setelah saya beri masukan yang hari ini. Kemudian Anda perbaiki di naskahnya dan buat PowerPoint-nya nanti saya periksa di hari Sabtu. Setelah saya periksa baru diupload tanggal 13. Hari Senin baru diupload. Nah, sehingga yang diupload betul-betul sudah siap ujian. Tanggal 14-nya ujian. Oke. Sebelum berakhir, ya sudah tinggal sedikit lagi. 10 menit lagi waktunya. Silakan, ayo Mika, Feli. Ya. Pak, mohon izin Pak, mau bertanya untuk yang di PPT itu diagram fishbone-nya kita lampirkan atau enggak Pak? Enggak usah, masalahnya saja. Siap Pak, terima kasih Pak. Berarti masalahnya artinya masalah yang sudah dipilih, masalah yang utama saja. Baik, kalau Pak. Anda mau menampilkan masalah semua juga nggak apa-apa, tapi nggak usah dibaca semua. Jadi masalahnya misalnya dari identifikasi kita ketemu 5 masalah, tulis semua nggak apa-apa, dipaparkan semua. Tetapi yang dibaca nanti dari saya hasil identifikasi atau dari hasil saran, dari hasil observasi, saya menemukan 5 permasalahan. Tapi dari hasil APKL-nya, yang paling prioritas adalah yang prioritasnya yang dibaca. Yang lainnya nggak usah dibaca. Karena 10 menit tadi supaya cukup. Nanti keasikan. Yang paling banyak Anda harus bisa menjelaskan tabel. Yang tabel itu yang perlu banyak penjelasan. Karena di situ ada kegiatan, ada tahapan, ada keterkaitan substansi mata pelatihan, itu yang harus lama. Jadi kalau tentang tujuan manfaat itu udah baca cepat aja. Begitu tabel yang perlu penjelasan. Kenapa saya pada saat melakukan tahapan konsultasi kok menerapkan nilai ini? Kenapa? Itu tanggung jawab Anda masing-masing, saya nggak ngajari ya, karena disitulah ujiannya. Ujiannya itu di situ nanti. Ujiannya itu kemampuan Anda menangkap semua materi di agenda 2 dan 3 terutama agenda 2. Yang paling banyak, karena judulnya saja juga aktualisasi nilai dasar PNS, kok nilai dasar PNS-nya di agenda 2 kok. Jadi nanti di kolom 5 yang itu loh yang di tabel kolom 5 itu kuasai betul itu. Kenapa saya tulis ini ya? Apa alasannya? Panduan perilakunya seperti apa? Itu yang banyak diuji. Tolong itu kuasai sendiri. Oke, nah. Jelas Feli ya?
Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, bagus. Ya Pak, izin bertanya Pak. Nah ini mungkin sedikit Pak, apa namanya? Ini kan yang tugas bab 1, bab 2 kan belum diupload Pak di LMS. Nah jadi kapan terakhir diupload atau Tanggal tidak usah 13. diupload yang bab 1, bab 2 ini nanti pas Tanggal terakhir tanggal 13 Pak? So bilang tanggal 13 kamu itu kok. Oh ya Sama- Pak. Kan cuma 2 kali upload saya itu, bab 2 sendiri, nanti lengkap, bab 1, bab 2 lengkap ini tanggal 13. Asumsinya saya, tanggal 13 itu kan sudah bagus semua. Kalau nanti kamu upload sekarang masih banyak coretan, saya nggak bisa kasih nilai bagus. Karena apa? Bagaimana saya mau kasih nilai bagus? Mau faktanya jelek kok kasih nilai bagus. Nah, kalau nanti kamu upload tanggal 13 kan berarti kamu sudah, saya beri saran, sudah kamu perbaiki. Nah, kalau toh masih jelek, itu urusanmu. Saya tetap nilai kasih jelek. Kalau sudah saya kasih saran masih tetap jelek juga. Nah, supaya nilaimu bagus semua itu loh. Bagus. Nah, ya. Nah, Siap Pak. tanggal 13 saja berarti upload. Nggak usah buru-buru. Dulu saya coba setiap pertemuan dia upload, saya capek menilai, tapi juga jelek-jelek nilainya, kasihan juga kan. Kamu kan mau pengen yang pendapat yang bagus kan. Kalau kamu dapat yang bagus, dengar saran saya, perbaiki, upload nanti sesuai dengan waktunya. Saya sudah siapkan waktu bukan saat ini. Pasti setelah saya beri masukan, saya ada jeda waktu untuk mengirimkannya pasti. Saya usahakan begitu. Kecuali learning journal biasanya. Kalau learning journal itu hari itu juga saya harus upload karena kan itu sudah Anda pelajari sejak MOOC. Nah, itu asumsinya saya seperti itu. Nah. Oke. Ada lagi? Ya, silakan Mika. Pak, izin bertanya lagi. Berarti setelah ini masih ada yang harus dikirim di grup lagi Pak untuk masalah perbaikan atau Enggak. PowerPoint yang mau Yang ini nggak usah. Yang Nggak ini usah. nggak usah. Karena saya nanti besok kayaknya nggak sempat periksa juga. Ya, Pak. Saya besok soalnya full klasikal di Parigi. Nah, jadi saya sampai sore habis itu bimbingan lagi karena persiapan ujian dari Sabtu. Jadi nggak usah dikirim ke grup, nanti saya lihat aja. Kan ini sudah selesai. Ya, Pak. Yang rancangan sudah selesai. PowerPoint mungkin tinggal kamu coba aja, nanti saya sarankan langsung pada saat hari Sabtu itu. Singkat aja. Nah, nggak banyak sudah. Berarti Nah. di hari Sabtu itu kita sudah mulai masing-masing nyoba untuk ini ya pemaparan PowerPoint ya Pak? Bukan nyoba, tunjukkan aja Oke. PowerPoint-nya, nanti saya beri saran. Tunjukkan aja, untuk menunjukkan aja PowerPoint. Gitu Ya, aja. baik Yang Pak. penting siapkan Terima aja. kasih. Nggak usah di upload grup lagi ya, karena kalau toh di-upload saya nggak sempat baca kayaknya itu. Karena saya Jumat, Sabtu itu full, saya klasikal soalnya sudah di Parigi itu. Nanti kalau di-upload juga nggak sempat. Kalau virtual kan masih mending. Selesai saya bisa pas buka laptop, saya bisa sambil buka lagi. Kalau klasikal lebih dan di sana soalnya saya juga bimbingan di sana, bimbingan akhir itu lebih banyak yang diperiksa. Kalau sekarang rancangan kan paling 30 halaman. Nanti kalau akhir kan sudah bab 1, bab 2, bab 3 pelaksanaan dan bukti-buktinya lagi. Saya harus periksa semua. Kayaknya nggak sempat. Makanya ya gunakanlah pertemuan ini untuk bertanya karena besok perbaikannya saya sudah nggak bisa lihat lagi soalnya. Nah, saya tinggal hasil akhirnya aja di Sabtu itu saya lihat. Oke, begitu ya. Nah, selebihnya substansinya saya serahkan kepada kalian semua untuk mempelajari. Nah, substansi terkait dengan agenda 2, terkait dengan agenda 3, penerapan nilai dasar di agenda 2 itu artinya substansi. Ya. Saya nggak mungkin ngajari sampai tahapan kegiatan ini harusnya ini yang kamu harus terapkan, nggak sampai segitu. Nah, itu yang diuji kok soalnya nanti. Nah, saya juga memberikan kayak kisi-kisi, itulah yang akan diuji nanti hingga kamu harus kuasai. Oke, cukup jelas ya? Jelas ya, pas ini waktunya. Masih ada, Sul, silakan angkat tangan lagi, Sul. Terakhir Pak, ini Pak, pada saat diupload di LMS itu Pak, bab 1, bab 2 itu berarti dihilangkan, kayak saya punya tadi sudah ada kata pengantar Pak, jadi dihilangkan lembar judul saja Pak, dikasih dengan bab 1, bab 2. Lengkap, mulai dari judul sampai bab 1 sampai bab 2 semua lengkap. Oh, diupload tanggal 13 itu Pak? Tanggal 13 itu ya. Itu sudah finish, itu sudah produk akhir dari pembimbingan rancangan.
Oh, Kan siap. yang saya bimbing mulai dari membuat judul, mendesain judul semua lengkap. Mulai dari judul, lembar persetujuan, itu yang diupload hari Senin itu. Tinggal 13 kan hari Senin toh, masih lama kan? Ini hari Kamis. Kamu minta tanda tangan. Jadi nanti makanya begitu ketemu dengan mentor, tanda tangan mentornya dapat, langsung naskahnya kirim ke saya. Saya isi tanda tangan saya sisip di situ. Kamu gabung jadi satu hari Minggu, hari Seninnya kamu sudah upload di LMS. Iya, Pak. Ya. Ya. Oke, lengkap ya nanti tanggal itu saya nggak anu lagi. Nah, begitu sampai di-upload nanti saya jelaskan lagi di hari Sabtu. Setelah di-upload itu kayaknya pindah LMS. LMS sekarang kan masih pakai tutor, nanti pada saat aktualisasi kita pakai yang code sudah pindah ke sana. Pindah LMS kalau sudah lengkap akan pindah LMS kita. Oke, sudah jelas semua? Ya, terakhir bener. Rupanya terakhir bener nih. Sul bilang pertanyaan terakhir bener, nggak ada yang tanya sudah. Kalau sudah nggak ada ya sudah. Bapak, NIP-nya Bapak. Oh ya, NIP saya. Oke. Oke, saya kirim di chat. Kok N atau ada N-nya itu kenapa itu Toto? Saya ulangi lagi. Satu 965 0126 1990 03 1005. Ada Dokter Latifah di sana. Tadi saya ditelepon juga. Ada di jalan. Oke, sudah. Apa ya, Ki ya? Nah, penguji kan belum tahu. Nanti berarti untuk lembar perbaikan itu berarti setelah ujian. Setelah ditahu juga nanti jangan lupa juga tanya nama pengujinya siapa, baru diisi setelah ujian nanti. Karena itu penguji ada saran-saran nanti pada saat. Nah, ini dulu yang disiapkan ya. Jadi nanti segera setelah diperbaiki minta tanda tangannya mentor, kemudian kirim ke saya juga 1 lembar saja, kemudian saya sisipkan tanda tangan saya. Oke, semangat, sukses untuk kita semua. Saya akhiri sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sigit. Makasih banyak Pak De. Ayo, sama-sama ya Bu Muli, geser lagi ya Sabtu ya. Iya, insya Allah Pak. Tanggal Sore. 11 jam 4 sore kita ketemu kembali di room ini. Nah, tapi mudah-mudahan udah bagus semua kok kayaknya. Saya tinggal lihat biar ragu-ragu aja. Sudah. Oke, ya silakan mulai. Ya, baik. Ya, demikian tadi coaching agenda 4 ya, Pak. Mudah-mudahan perbaikan atau evaluasi yang disampaikan Pak Sigit itu bisa segera dipenuhi oleh rekan-rekan peserta. Insya Allah sesuai arahan beliau tanggal 11 itu kita undur ke jam 4 sore. Untuk selanjutnya kita langsung ke room besar saja, nanti kita tutup bersamaan dengan kelompok 2 dan 3. Ya, saya live duluan ya. Iya, silakan Pak De, makasih banyak. Muli, yang ngurusi orasi siapa sekarang? Saya tanya mumpung ada orasi. Iya. Sekarang Budi. itu sama Ibu Wati. Cuman saya nggak tahu sekarang yang bagian pengelola keuangannya itu siapa Pak De. Oh, ya. Tapi Budi masih sudah dapat panggilan tanggal 22, 23 di orasinya. Sulkan saja dilapor sama Ibu Wati saja namanya. Ya itu makanya saya mau ke kantor nih, saya mau print out itu surat panggilan, baru saya ngadep Pak Kaban. Tanggal berapa Pak De? Tanggal 22. Oh iya. Minggu depan, berarti minggu depan saya harus dikosongkan jadwal saya. Iya. Siap. Oke, ya, terima kasih. Saya live dulu ya. Saya Oke, ayo kita ke room besar semuanya.